Langsung di-unmute, boleh langsung tanyakan kepada Coach. Silahkan. Ya, terima kasih Coach Wardi untuk Iya. kesempatannya. Topiknya menarik sekali nih Coach, tentang fokus ya. Jadi mungkin kami punya pertanyaan gini Coach. Saya dan istri kan mau fokus tahun depan itu mau membangun rumah gitu. Nah, kalau kami budaya orang Sumba itu Coach, ada misalnya urusan adat pernikahan, kematian itu membutuhkan biaya yang besar. Misalnya kita terlibat ke situ Coach begitu, dan orang tua salah satu orang tua tipe yang sangat memperhatikan tentang budaya itu sendiri gitu. Iya. Nah, kira-kira bagaimana ya kalau misalnya kita mau dalam kaitan dengan topik ini, fokus kami itu kan mau saving gitu kan. Nah, kami Iya. menganggap bahwa proses-proses budaya dalam masa tenggang kami mau saving ini itu cukup mengganggu kami karena itu membutuhkan anggaran yang besar, dan itu baik dari pihak istri maupun dari pihak saya sebagai suami begitu. Itu pertanyaan yang pertama, Coach. Yang kedua itu mungkin sampai sejauh mana ya Coach kita membatasi katakanlah misalnya saya di gereja pelayanan kan pegang dua dua paduan suara, saya juga majelis gereja gitu. Apakah itu saya bisa dikatakan tidak fokus karena saya mungkin selalu mengambil tiga pelayanan di gereja? Apakah boleh saya mengurangi? Sedangkan saya baca di Headline Coach, kalau kita diberikan talenta yang banyak, kita boleh melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang diberikan kepada kita, Coach, begitu. Yang ketiga mungkin untuk mungkin tips dan trik membatasi diri di sosial media, Coach ya, karena mungkin kita istilahnya ya anak anak orang tua yang masih bergaya anak muda gitu ya, Coach ya, masih terkoneksi sama WhatsApp, sama Facebook, sama Instagram. Memang sejujurnya kadang-kadang itu mengalihkan fokus Coach, kayak kasus yang lagi heboh sekarang ini kan yang di YouTube itu Coach, seperti itu. Mungkin itu Iya. saja pertanyaannya Coach. Terima kasih. Baik, baik. Kalau mengenai biaya itu kan mungkin agak beda sedikit ya. Jadi fokusnya sekarang kan boleh juga kita tarik sedikit saya secara simpel ini mengenai biaya ya. Jadi itu pakai persentase aja Pak ya. Jadi ketika kita punya penghasilan atau semua, kita pakai persentase. Kira-kira yang saya bisa anggarkan untuk masuk ke biaya pembangunan rumah itu berapa persen dari seluruh penghasilan yang saya harus save untuk biaya untuk membangun rumah atau memperbaiki. Nah, karena yang lain-lainnya juga tidak boleh kita tinggalkan karena itu ada hubungannya dengan budaya dan orang tua. Nah, kita juga pakai persentase. Kira-kira ini secara sederhana, saya harus membagi berapa persen. Ya, jadi itu memang harus ada planning yang baik dan juga mengukur seluruh kemampuan. Nah, kita juga bisa sharing kepada orang-orang tua kita, bahwa tahun ini saya fokusnya di sini, jadi ini mungkin saya cuma sekedarnya saya kurangi, mungkin dari setiap bulan penghasilan saya cuma bisa kasih sekian persen untuk biaya ini, biaya itu. Nah, itu harus memang bijaksana membicarakannya. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua tadi Pak bilang Pak in charge dalam beberapa bidang paduan suara, majelis apa, itu sih nggak masalah. Yang penting gini, yang saya bicarakan malam hari ini, ketika kita melakukan hal tertentu, seumpama paduan suara, kita harus fokus di paduan suara itu pada jam itu, belajar itu. Jadi kita punya persiapan juga untuk melatih paduan suara, kita harus set goal. Jadi setiap hari saya berlatih untuk mengatur paduan suara itu, mengatur suara saya jam berapa sampai jam berapa. Nah, untuk majelis, supaya saya bisa efektif di majelis, saya harus tambah pengetahuan saya di dalam majelis apa itu, saya harus baca buku apa. Saya harus cari di Google, YouTube apa untuk pengetahuan kemajelisan, organisasi, atau kepemimpinan atau apa. Bagaimana mengatur tim atau segala macam. Sehingga saya efektif di majelis. Tetapi itu semuanya tentu kita harus bijaksana melihat waktu kita. Apakah itu cukup? Apakah itu cukup untuk keluarga? Cukup untuk kehidupan pribadi dengan Tuhan, cukup untuk ada waktu pribadi dengan diri sendiri, cukup untuk enjoy, itu semua harus. Karena kalau enggak, Anda harus lepas. Biasanya saya ajarin itu di goal setting, bagaimana kita mengatur waktu kita tidak boleh ngambil terlalu banyak kesibukan. Ya, tapi kita tetap harus ada waktu untuk Tuhan, untuk kesehatan kita, olahraga kita, untuk keluarga, untuk pribadi kita, untuk aktivitas, untuk meningkatkan skill, segala macam. Ya, jadi itu yang kedua. Jadi intinya ketiga Pak di paduan suara, fokus di paduan suara, di majelis fokus, dan apa yang Anda harus tambahkan itu harus juga fokus semuanya. Itu intinya.
Nah, yang ketiga tadi pertanyaannya Pak itu mengenai apa lagi saya lupa yang ketiga. Apa itu? Tentang membatasi diri di sosial media itu kok, Oh, Pastor. oke. Ya, puasa. Nah, itu sekarang banyak masalah ya. Dan itu kadang-kala daya tariknya itu, rayuannya itu terlalu kuat, godaannya itu terlalu kuat. Nah, ini kita makanya Tuhan kenapa mengingatkan kepada kita bahwa roh yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Kita kadang-kala gampang tergoda karena penguasaan diri kita tidak kita tingkatkan dengan baik. Kita abai di sini. Padahal ini penting sekali. Bagaimana kita berlatih ya menguasai diri kita. Seumpama contoh yang saya biasa katakan diet. Ada orang mau diet, tapi dia tidak bisa menguasai dirinya ketika dia lihat makanan enak. Ya, dia tetap akan makan saja, nanti dibilang besok. Nah, itu termasuk ujian penguasaan diri. Ya. Kemudian belanja, dia mau hemat, tetapi ketika dia masuk toko ada diskon-diskon, wah diborong semua. Pulang baru bingung, ini sebenarnya saya borong apa karena murah, tapi tidak terpakai. Itu juga penguasaan diri yang tidak bisa dikontrol. Nah, ketika kita belajar fokus, ya sebenarnya kita itu mulai belajar mengontrol diri. Karena ada namanya ini ya, di depan ini kita punya penguasaan diri itu di depan bagaimana kita fokus. Makanya ketika kita menaikkan puji-pujian itu kita fokus di puji-pujian. Ketika kita doa kita fokus, itu artinya penguasaan diri kita meningkat. Itu sebenarnya meditasi juga. Ketika Anda berdoa dan Anda fokus di doa itu saja, itu meditasi juga. Ketika Anda baca firman dan Anda tutup diri terhadap hal-hal lain, dan Anda fokus dengan bacaan Anda, kata per kata, tulisan per tulisan, dan Anda menikmati itu semua, itu juga fokus. Dan percayalah, itu Anda punya penguasaan diri akan meningkat. Itu saya alami sendiri. Jadi itu caranya, karena sulit ya melawan godaan, karena mereka itu multimedia itu kan pasti upgrade terus. Supaya kamu makin bagaimana dia bisa tarik, termasuk video-video game, termasuk di YouTube, bagaimana supaya itu bisa menarik perhatianmu untuk terus nonton. Itu mereka punya cara juga. Nah, kita juga harus belajar bagaimana supaya kita bisa menahan diri, kita bisa milih-milih. Nah, ini pergumulan sebenarnya. Ini adalah satu peperangan juga sebenarnya. Antara dia tarik waktu kita atau kita tarik waktu kita kembali. Ini harus hati-hati. Ya, karena mereka akan menarik waktu Anda. Sebenarnya kalau kita perhatikan, apakah ini bermanfaat enggak kalau saya nonton terus? Apakah kalau saya ikuti ada manfaatnya enggak? Atau emosi saya, perasaan saya ya ikut terlalu, akhirnya saya kacau balau. Dan saya punya waktu itu terbuang dengan sia-sia. Nggak ada manfaatnya buat saya. Jadi kembali, ketika kita bisa fokus, kita harus bisa melihat dengan jernih. Perhatikan ya, ketika foto itu fokus, itu jernih. Kita mulai fokus, kita melihat jernih diri kita. Nah, kemudian itu meluasnya kemana, kita akan memakai waktu kita dengan bijaksana seperti firman Tuhan. Karena hari-hari ini juga jahat ya. Jadi kita bisa benar-benar menangkap apa yang berguna buat saya, apa yang membuat saya meningkat, apa yang membuat saya menikmati hidup ini dengan baik, apa yang membuat saya makin bagus dalam banyak hal, makin menikmati. Kan Tuhan mau kita bersukacita, ada damai sejahtera, ada kasih Tuhan. Itu mungkin Pak Umbu ya, Tuhan memberkati. Udah agak panjang. Baik, terima kasih. Sangat diberkati, Coach. Terima kasih. Ya, Tuhan Terima memberkati. kasih Pak Bu buat pertanyaannya yang pastinya juga kami semua belajar ya. Coach Sardi. Coach, ini udah ada pertanyaan di kolom chat, saya bacakan Coach ya. Saya punya sendiri, kadang saya membawa anak ke tempat kerja karena istri saya juga bekerja. Waktu mengerjakan sesuatu, biasanya saya fokus mengerjakannya, sampai kadang saya lupa dengan HP saya. Tapi yang terjadi, problem kalau anak saya yang masih kecil, ini ngajak main, Coach. Kadang-kadang tanya terus sampai saya pusing. Kalau saya saya merasa ada perasaan bersalah sama anak. Kadang sampai dia nangis karena tidak saya hiraukan. Bagaimana seharusnya saya bertindak, Coach? Ya, ini memang kalau menghadapi begini ini kan dilema sebenarnya. Ya, jadi ini memang satu hal yang sulit kita selesaikan dengan baik. Karena anak itu kan perlu perhatian. Anak itu kan perlu kita lindungi, kita jagai, dan kita didik. Nah, kalau kita bawa ke pekerjaan, tentu ini jadi dilema, nggak bisa diselesaikan dengan baik. Makanya di Barat itu ya, di Barat ya, di beberapa negara yang maju,
Itu kalau orang anaknya masih kecil itu bahkan dikasih cuti, nggak main-main loh. Ada yang saya dengar negara itu sekarang mengusulkan dikasih cuti 3 tahun. Kalau dulu itu 6 bulan. Di Indonesia baru 3 bulan. Mereka minta cuti 3 tahun untuk membesarkan anak. Itu memang tidak gampang, dan makanya di Indonesia ada penitipan anak. Karena gini, kita tidak mungkin konsentrasi dalam 2 hal dalam 1 kali kerja, nggak bisa. Ya, jadi kalau kita konsentrasi kerja, ya kerja. Seperti tadi saya bilang fokus. Kalau fokus main dengan anak, ya main dengan anak, mendidik anak, mendidik anak. Karena dalam hal yang bersamaan kita tidak mungkin melakukan 2 hal, dan itu hanya setengah-setengah jadinya. Anak juga pasti kesal-kesal karena mamanya sebentar sana, sebentar sini. Pekerjaan kita juga terbengkalai, akhirnya tidak efektif, efisien, hanya melambatkan. Harusnya dalam 2 jam itu Anda sudah bisa mengerjakan 10, tapi karena ada gangguan-gangguan itu 2 jam itu hanya harusnya dari 10 menjadi 2 atau 3 aja. Dan anak pun harusnya kamu bisa bimbing didik dengan baik, hanya setengah-setengah. Dan anak pun nanti akan begitu terhadap orang lain. Nah, ini pendidikan yang tidak bagus sebenarnya. Sorry ya, saya harus katakan, karena anak belajar apa yang kita lakukan nanti di dalam kehidupannya, dia juga akan setengah-setengah. Nanti kerja itu bisa multitasking. Multitasking itu sebenarnya, sorry, pikiran itu menurut penelitian itu cuma bisa melakukan 1 hal, tapi bisa lompat cepat kalau wanita. Tapi nanti balik lagi. Tetapi dalam waktu yang tertentu, 1-2 menit itu kamu cuma bisa melakukan berpikir 1 hal. Ya, kalau laki harus lebih panjang ya, dia nggak mau terganggu. Tapi wanita bisa loncat sana, loncat sini, tapi tetap loncat-loncatnya itu tetap akan kembali kepada jam 2 menit atau 3 menit itu dia di sini. 3 menit sebelumnya ke sana ke sini, tapi tetap fokus di sana. Ya, itu mungkin yang saya harus sulit jawabannya itu ya. Tetap harus mesti cari orang untuk menolong ibu ya atau bapak supaya anaknya itu terjaga juga, atau titipan anak, atau bagaimana setengah-setengah ya. Karena kita tidak mungkin terpecah-pecah gitu, dan itu tidak efektif, efisien. Hanya memboroskan waktu, dan anak juga tidak terdidik dengan baik. Dan kasihan. Ya, itu mungkin dari saya. Sismelda? Hilang ya? Terlempar keluar ya Sismelda? Semoga terlempar keluar. Internetnya ya? Nah, ini Ya, bisa. halo. Halo, ya. Ya. Apakah sekarang bisa terdengar? Bisa ya? Oke, Ya. Coach, sebenarnya ada pertanyaan lagi yang menanyakan apakah multitasking itu bagus atau tidak. Tadi sudah dijawab ya, Coach ya. Berarti multitasking itu sebenarnya tidak bagus ya, Coach? Itu yang bisa disimpulkan, Coach ya? Iya, jadi gini, multitasking itu kan orang punya kemampuan bisa melakukan banyak hal, tetapi setiap kali, setiap waktu itu dia tetap harus fokus, dan itu yang meningkatkan kemampuan kerjanya ya. Jadi kalau multitasking bisa loncat sana, loncat sini, tetapi dia harus fokus dalam waktu-waktu tertentu. Mungkin lebih pendek waktunya. Itu yang biasa orang bilang multitasking. Baru 5 menit kerja di sini, dia bisa loncat ke sana 5 menit. Ya, ada memang yang begitu, tetapi kita sarankan menurut penelitian, itu dalam long term lebih bagusnya itu dia bisa mengerjakan 1 hal. Tapi dalam periode tertentu ya, apakah 15 menit, setengah jam, atau 1 jam gitu loh. Nah, kemudian harus itu pindah kemana lagi. Karena kita kan banyak yang harus kita selesaikan. Itu mungkin sih sebenarnya. Terima kasih, Coach. Coach, tapi mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak perlu pakai pikir, yang bisa dijalankan bersamaan dengan pekerjaan yang pakai pikiran. Kayak itu masih boleh ya, Coach? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Itu boleh. Contohnya, saya kasih contoh ya. Saya kalau olahraga pagi, karena saya udah biasa jalan pagi, kan itu saya nggak usah pikirin. Saya nggak usah taruh saya punya fokus atau apa, karena itu olahraga jalan pagi. Jalannya juga udah tahu, hafal kok. Nah, saya bisa pakai headset untuk dengar firman Tuhan, atau dengar YouTube, atau dengar bahasa Inggris, atau dengar Alkitab, boleh. Atau saya di treadmill. Treadmill itu kan udah pasti saya berdiri di sana, cuma kakinya yang goyang-goyang. Saya nggak usah pikir, kaki saya harus goyang bagaimana. Ya, dia ikut aja. Jadi itu nggak perlu konsentrasi atau apa-apa, itu otomatis badan saya bergerak. Jadi olahraga yang biasa kita lakukan, dan itu tidak perlu kita fokus atau apa-apa, karena itu otomatisasi ya. Di bawah alam sadar kita udah gerak. Nah, itu kita bisa mengerjakan yang lain, mendengar atau berdoa, atau apa aja yang lain ya. Yang tentu tidak mengganggu kamu punya olahraga ya. Itu mungkin sih sebenarnya.
Terima kasih, Coach. Dan nggak terasa udah jam 9 nih, Coach. Oke, Kita akan baik. tutup acara kita pada malam hari ini, tapi nih kami welcome banget buat teman-teman yang baru pertama kali join. Di kolom chat akan kami bagikan link untuk join di grup WA ya teman-teman ya, Bapak Ibu Bro and Sis semuanya. Jadi Bapak Ibu boleh klik link yang ada di kolom chat, Bapak Ibu akan langsung terhubung di grup WA. Ini bersifat satu arah, jadi hanya untuk menginformasikan berita terupdate tentang Minggu Live seperti tema dan juga link untuk join di Zoom. Nah, Coach, boleh langsung ditentukan kesimpulan dan doa ya, Coach? Ya. Baik, selamat malam Terima semua. kasih, Terima Coach. kasih sama-sama ya.